Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Gempanya keras sekali ya, Pak. Iya, Mah. Untung saja rumah kita sudah dibangun dengan pondasi anti gempa teknologi dari Jepang. Jadi tidak ada bangunan yang roboh di rumah ini. Iya, Pak. Oh ya, Putri gimana, Pak? Dia kan lagi sekolah sekarang. Ampun, Putri. Gimana ya keadaannya Putri? Asisten! Asisten! Ya, Pak Raja. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang kamu hubungi bodyguard yang berjaga di sekolahnya Putri. Asisten, tolong tanyakan keadaan anak saya. Putri baik-baik saja kan, asisten? Baik, Pak Raja Bu Isabel. Segera akan saya tanyakan ke bodyguard yang bertugas. Iya, asisten. Halo, bodyguard. Bodyguard 458 masuk. Bodyguard 458 masuk. Surya? Surya? Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi gempa yang sangat keras sekali? Tenang, Bianca. Rumah kita itu dibangun dengan sangat baik. Jadi, tidak mungkin rumah ini roboh, Bianca. Surya, gimana keadaannya Raffin? Dia baik-baik saja kan? Kayaknya dia masih pincang, Surya. Padahal tadi aku sudah kasih tahu dia untuk tidak bersekolah hari ini. Jadi susah kan sekarang? Aku yakin sekali dia pasti tidak bisa lari keluar kelas. Kalau dia kenapa-napa gimana, Suryo? Kamu ini yang tenang dong, Bianca. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kamu panik seperti ini. Asisten! Asisten! Ya, Pak Suryo, ada yang bisa saya bantu? Tadi ajudan kan? Yang mengantar Raffin ke sekolah. Betul, Pak Suryo. Ajudan yang mengantar dan mengawasi di Raffin hari ini. Setelah gempa ini, apa ada yang terjadi dengan Raffin? Dia baik-baik saja kan? Saya baru saja mendapatkan laporan dari ajudan. Apa laporannya? Cepat bacakan! Anak saya tidak kenapa-napa kan? Mohon maaf Nyonya Bianca, tapi setelah gempa tadi, Dia Raffin tidak bisa lari keluar kelas, sehingga Dia Raffin terkena plafon yang jatuh. Terus gimana keadaannya Raffin? Di Raffin tidak terluka parah kok Nyonya Bianca, hanya terluka sedikit saja. Raffin? Harusnya dia tidak berangkat sekolah tadi. Untuk saat ini, Di Raffin sedang menuju rumah sakit bersama Feli. Feli? Kenapa dia menempel dengan anak saya? Feli juga tidak bisa keluar kelas Nyonya Bianca, karena Feli harus menunggu Di Raffin yang tertinggal. Jadi Feli sengaja menunggu Raffin yang tidak bisa keluar dari kelas. Betul Nyonya Bianca. Bagaimana asisten? Anak saya udah ada kabar kan? Sudah Bu Isabel, bodyguard sudah memberikan laporan. Gimana keadaan Putri? Dia baik-baik saja kan asisten? Alhamdulillah Bu Isabel. Dek Putri dalam keadaan aman sentosa. Benar ya asisten, Putri nggak kenapa-napa kan? Betul Bu Isabel. Dek Putri langsung dievakuasi ke lapangan sekolah saat gempa itu terjadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukurlah, Mah. Syukur. Tapi sekolahnya gimana ya, asisten? Sebagian besar sekolah mengalami kerusakan, Bu Isabel. Kerusakan? Ada plafon yang runtuh dan tembok yang retak, Bu Isabel. Kasihan ya sekolahnya Putri. Ya, Mah. Bukan hanya sekolahnya Putri. Rakyat pasti banyak juga yang kena. Iya, Pak. Asisten, tolong nyalakan TV ya. Saya mau nonton berita sekarang. Baik, Pak Raja. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika dalam Breaking News Rich TV. Pemirsa, baru saja terjadi gempa bumi yang sangat besar sekali di kota Jakawarna siang hari ini.
Gempa tersebut mengakibatkan banyak sekali rumah warga, sekolah, hingga fasilitas umum mengalami kerusakan yang sangat parah sekali. Sejumlah warga dilaporkan masih terjebak di dalam rumah yang roboh. Saat ini para warga sedang menunggu bantuan dan arahan dari para pejabat terkait. Hingga saat ini, proses evakuasi masih dilakukan secara terbatas. Kasihan sekali. Warga berharap para pejabat turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan para warga yang terdampak gempa siang tadi. Kami akan terus menampilkan keadaan terkini dari kota Jakawarna. Saksikan terus Rich News hanya di Rich TV. Wah, kita nggak bisa diam aja, Pak. Ya, Mah. Kita harus bergerak. Terus sekarang kita harus apa, Pak? Sebenarnya Papa takut, Mah. Papa takut salah langkah. Karena ini pertama kalinya Papa jadi pejabat tingkat kota. Apa Papa minta arahan aja ya, Pak, sama Pak Suryo? Sepertinya begitu, Mah. Yaudah, Mama antar ya, Pak. Iya, Mah. Asisten, siapkan mobil sekarang juga. Kita akan menuju rumahnya Suryo. Baik, Pak Raja. Pak Raja, Bu Isabel, kita sudah sampai di kediamannya Pak Suryo. Mama diam di sini aja ya, bareng sama asisten dan bodyguard. Oh, Papa sendiri? Ya, Mah, Papa sendiri aja. Papa sebentar aja kok, Mah. Ya udah kalau kayak gitu, Pak. Semangat ya, Pak. Makasih ya, Mah. Papa pergi dulu sekarang. Pak Raja, saya mau mencari Pak Suryo. Beliau ada di rumah kan? Iya, Pak Raja. Mari, saya antarkan ke dalam ruangan. Iya. Tunggu ya, Pak Raja. Saya panggilkan Pak Suryo dulu. Baik. Gimana nasib rakyat Jakawarna ini sekarang? Raja. Pak Suryo. Ada perlu apa kamu kesini, Raja? Repot-repot sekali ya kamu kesini. Saya mau meminta arahan, Pak Suryo. Kondisi kota Jakawarna sedang hancur sekali sekarang. Banyak bangunan warga yang roboh, Pak Suryo. Bukannya kamu pejabat paling tinggi di kota Jakawarna ini? Ya, Pak Suryo. Tapi ini bencana besar. Saya takut salah langkah. Kamu kan dikenal pintar, Raja. Harusnya kamu bisa kan mengurus masalah ini sendiri. Saya hanya ingin meminta saran, Pak Suryo. Ini tuh urusan rakyat kamu, bukan rakyat saya. Jadi kamu jangan minta saran dari saya. Tapi Pak Suryo, Bapak adalah pejabat tertinggi di tingkat negara. Justru karena itu saya tidak mau ikut campur dengan urusan daerah kamu. Lagian ya, Raja, rakyat itu bisa mengurus dirinya sendiri. Kamu tidak usah terlalu perhatian dan sok peduli pada mereka. Pak, banyak warga yang kehilangan tempat tinggalnya, Pak. Banyak fasilitas yang rusak di kota Jakawarna ini. Itu resiko sebagai pejabat, Raja. Kan kamu sendiri yang mau ada di posisi ini. Ya kan, Raja? Saya yakin kamu pasti bisa menghadapi ini semua. Kamu selalu merasa dirimu paling benar kan, Raja? Baik, saya mengerti. Kalau begitu saya permisi ya, Pak Suryo. Raja. Ini adalah akibat dari kesombongan kamu sendiri. Bahkan alam saja menghukum kamu loh, Raja. Kita lihat ya, seberapa kuat kamu bisa menghadapi musibah ini. Raja. Mampus kamu, Raja. Pak, gimana, Pak? Pak Suryo udah ngasih arahan ke Papa. Gak ada, Mah.
Pak Suryo nggak ada ngasih arahan apa-apa. Katanya dia nggak mau ikut campur. Terus gimana, Pak? Kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa, mah. Dan Papa nggak bisa ngebuat rakyat nunggu. Kita harus bergerak sekarang. Kita harus turun ke masyarakat. Iya, Pak. Apapun langkah yang Papa ambil, Mama bakal terus dukung Papa. Makasih ya, Mah. Asisten? Iya, Pak Raja. Antar saya ke lokasi yang dampak gempanya paling parah sekarang. Baik, Pak Raja. Mah, kita hadapi ini bareng-bareng. Iya, Pak. Bodyguard kok ngikutin Putri terus sih? Maaf Non Putri, ini adalah perintah dari Tuan dan Nyonya. Saya harus selalu berada di dekatnya Non Putri. Tapi kan kondisinya udah aman, Bodyguard. Maaf Non Putri, saya takut ada gempa susulan lagi. Makanya saya selalu berada di dekatnya Non Putri agar saya dapat melindungi Non Putri kapanpun. Tapi ini saya mau buang air loh, Bodyguard. Bodyguard mau ngintilin saya juga. Maaf Non Putri, tapi lebih baik Non Putri jangan buang air di sekolah ini. Loh, kenapa emangnya, Bodyguard? Saya takut bangunannya tidak kuat, Non Putri. Bisa saja bangunannya roboh tiba-tiba karena gempa susulan, Non Putri. Terus saya buang airnya di mana dong, Bodyguard? Kalau mau, kita bisa menggunakan pesawat pribadi menuju Singapura, Non Putri. Di sana tidak ada tanda-tanda gempa, Non Putri. Ayolah, Bodyguard. Sebelum ke Singapura, saya udah besar duluan dong, Bodyguard. Itu satu-satunya cara agar Non Putri aman, Non. Ini saya nggak jadi pipis deh. Oh ya, Bodyguard. Keadaannya Mama sama Papa gimana, Bodyguard? Nyonya dan Tuan baik-baik saja, Non. Tadi saya mendapatkan informasi dari asisten kalau Nyonya dan Tuan itu sedang berkunjung ke titik gempa. Ya ampun, Papa, Mama, kasihan banget. Mereka pasti shock banget kan sama gempa hari ini. Pasti, Non. Apalagi banyak fasilitas kota dan rumah warga yang hancur, Non. Kasihan Papa sama Mama. Jadi sibuk ngurusin kota ini. Ini sudah resiko, Non. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah yang paling terdampak akibat gempa bumi di kota Jakawana siang hari ini. Di belakang saya terlihat banyak sekali rumah warga yang roboh dan rata dengan tanah. Banyak warga yang mengungsi dan bermalam di luar rumah karena khawatir dengan gempa susulan. Sejumlah sekolah dan fasilitas umum di kota Jakawana juga dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah sekali. Hingga saat ini, para warga sedang menunggu bantuan dan arahan dari para pejabat terkait. Untuk proses evakuasi itu masih dilakukan dengan cara manual dan peralatan yang seadanya. Para warga berharap bantuan segera datang karena mereka sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Pak Raja, kita sudah sampai di lokasi. Ayo, Mah. Pak Raja, rumah saya roboh, Pak. Rumah saya hancur. Saya turut prihatin ya, Pak. Kami bakal tidur di jalan, Pak. Sudah tidak ada tempat berlindung lagi, Pak. Tenang ya, Pak. Pelan-pelan saya akan urus semuanya. Pak Raja, anak-anak kami ketakutan, Pak Raja. Ya, Bu, saya paham. Saya janji saya tidak akan tinggal diam. Kami butuh makanan, Pak Raja. Semua makanan kami tertimpa runtuhan. Pak Raja, sekolah kami roboh, Pak. Anak-anak semuanya tidak bisa belajar lagi, Pak. Baik, Bu. Asisten, tolong kamu catat semuanya ya. Siap, Pak Raja. Bapak-bapak dan ibu-ibu harap tenang ya. Untuk langkah awal, saya akan membuat tempat pengungsian yang aman. Untuk kebutuhan makanan, minuman, dan baju, akan kami siapkan semuanya. Saya akan berusaha membuat bapak-bapak dan ibu-ibu tetap merasa aman di kondisi seperti ini. Terima kasih, Pak Raja. Terima kasih, Pak Raja. Gak salah kita pilih Pak Raja sebagai pejabat tertinggi di kota Jakawarna. Pak Raja memang sangat sigap. Pemirsa, saat ini pejabat tertinggi di kota Jakawarna sudah turun langsung ke lapangan, yaitu Pak Raja Semesta. Mari kita wawancarai secara langsung. Selamat siang, Pak Raja. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Iya, boleh. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait kondisi kota Jakawarna saat ini?
Saya mohon doanya. Kota Jakawarna akan bangkit. Pak Raja, boleh kami menanya sedikit pertanyaan? Iya, silakan. Masyarakat itu biasanya pasti ingin tahu ya Pak Raja. Dan biasanya juga untuk proses penanganan bencana itu seperti bantuan dan lain-lain itu prosesnya biasanya sangat lama kan Pak Raja. Tapi di sini saya lihat ini posko sudah berdiri dan banyak warga yang sudah didata juga. Itu bagaimana Pak Raja bisa melakukan ini semua? Untuk saat ini fokus saya hanya satu. Keselamatan dan kehidupan Kota Jakawarna. Apakah sudah ada anggaran yang disiapkan Pak Raja? Untuk pusat, apakah sudah menurunkan anggaran untuk bencana saat ini? Yang terpenting, untuk sekarang, rakyat saya tidak boleh menunggu. Tapi dari mana sumber dana anggaran darurat ini, Pak Raja? Saya akan gunakan dana pribadi saya. Dana pribadi? Bukannya ini bakal jadi banyak sekali ya? Dana pribadi? Maksudnya Pak Raja menggunakan dana pribadi untuk pemulihan Kota Jakawarna? Iya, untuk sekarang semua kebutuhan darurat seperti rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum itu semuanya akan saya tanggung sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, harap tenang ya. Satu persatu akan saya bangun kembali. Benar ya Pak? Benar Pak. Rumah kami bisa dibangun lagi Pak. Bisa, saya janji. Sekolah kami Pak, sekolah anak-anak akan saya prioritaskan. Pak Raja, daftar kebutuhan warga sudah mulai masuk Pak Raja. Baik, kerjakan semua ya asisten. Kerahkan semua tim kita. Baik Pak Raja. Pak Raja, terima kasih atas liputannya ya Pak Raja. Di sini saya ingin meminta izin untuk menayangkan cuplikan ini di Breaking News hari ini. Silakan. Suryo, aku dengar tadi Raja ke rumah ini ya Suryo? Iya Bianca, biasalah. Dia minta saran dari aku buat menghadapi Kota Jakawarna yang lagi hancur. Terus kamu bicara apa dengan dia? Ya aku bilang aja seperti ini. Itu kan rakyatmu Raja. Dan kamu juga merasa paling benar kan? Kamu urus aja semuanya sendiri. Bagus Suryo, bagus. Aku yakin Raja dan Isabel akan kebingungan sekarang. Pak Suryo, Nyonya Bianca. Ada apa asisten? Pak Suryo dan Nyonya Bianca harus menonton berita sekarang juga. Nyalakan TV-nya. Pemirsa, pejabat tertinggi Kota Jakawarna yaitu Pak Raja Semesta menyatakan bahwa beliau akan menggunakan dana pribadinya untuk pemulihan Kota Jakawarna. Apa? Diperkirakan dana yang digunakan akan berjumlah sangat besar sekali. Masyarakat menyambut langkah tersebut dengan penuh haru. Dan sesuai pernyataan dari Pak Raja Semesta, Pak Raja Semesta akan membangun fasilitas umum, sekolah, dan rumah warga menggunakan dana pribadinya. Dasar tukang pamer. Pasti dia sengaja mau cari perhatian. Warga menyambut langkah tersebut dengan bahagia. Dan banyak warga juga yang menyebutkan bahwa Pak Raja Semesta sangat dermawan sekali. Raja, memangnya kamu bisa melakukan itu semua? Ya ampun Pak, ternyata fasilitas yang rusak itu lebih banyak loh daripada yang Mama pikirin Pak. Ya Mah, Papa kira fasilitas kota gak bakal sebanyak ini yang hancur. Tapi ternyata sebanyak itu ya Mah. Mungkin ini ada hubungannya ya Pak sama proyek-proyek fasilitas yang dikorupsi. Papa juga mikir kayak gitu Mah. Kalau fasilitas kota itu ada yang dikorupsi, pasti kualitasnya tidak bagus. Jadi ada gempa sedikit saja, bangunannya bisa langsung hancur. Pasti ini semua ulah dari pejabat tertinggi sebelum Papa. Maksud Mama Yudi? Iya Pak, tapi Mama sebenarnya nggak mau nuduh. Cuman kan dia udah ketahuan korupsi soalnya. Ya Mah, tapi untuk sekarang lebih baik kita fokus dulu ke warga agar kita bisa secepatnya memulihkan Kota Jakawarna. Iya Pak, kita fokus saja sama rakyat. Asisten, dari laporan fasilitas apa aja yang rusak di Kota Jakawarna? Lumayan banyak Pak Raja. Fasilitas di Kota Jakawarna itu banyak yang rusak Pak Raja. Apa saja itu asisten? Coba kamu bacakan.
Untuk saat ini dari laporan yang masuk, untuk sekolah yang rusak berat itu ada 120 sekolah Pak Raja. Dan rumah warga yang rusak berat atau rusak total itu sekitar 18.000 unit Pak Raja. Selanjutnya, untuk fasilitas kesehatan yang rusak itu rumah sakit ada 9 unit dan puskesmas ada 20 unit yang rusak Pak Raja. Dan untuk gedung pelayanan publik seperti kantor camat, kantor lurah, dan kantor desa itu ada 65 unit yang rusak Pak Raja. Selain itu Pak Raja, sebagian jalan utama dan sebagian jembatan itu juga pada rusak. Jembatan-jembatan ada yang amblas dan jalan utama itu banyak yang retak Pak Raja. Sistem air bersih dan listrik juga terdampak akibat gempa. Serta beberapa rumah ibadah itu dilaporkan rusak total Pak Raja. Gimana ya caranya kita memperbaiki semua fasilitas itu? Iya Pak, ternyata banyak sekali ya fasilitas yang rusak. Mana pekerja di kota ini tuh sedikit kan Pak? Kalau masalah secepat bagaimana ya? Padahal kita perlu cepat, agar bisa secepatnya memulihkan kota Jakawarna ini. Gimana caranya supaya pembangunan bisa dilakukan secara bersamaan, supaya cepat selesai? Mohon maaf Pak Raja dan Bu Isabel, sepertinya saya punya saran. Apa itu asisten? Iya asisten, langsung aja sampaikan. Siapa tahu itu solusi yang kita butuhkan asisten. Untuk masalah pekerja, apa sebaiknya kita mendatangkan kontraktor dari Cina ya Pak Raja? Karena sepertinya mereka itu bekerja dengan cepat, alatnya lengkap dan sistemnya juga rapi. Tapi bangunannya bakal kuat dan aman kan asisten kalau dibangunnya secepat itu. Kontraktor dari Cina itu sudah menggunakan teknologi anti gempa dan pekerjaannya bisa 24 jam karena pekerja mereka itu sangat banyak sekali Pak Raja. Kalau soal biaya gimana? Dari perhitungan kasar saya untuk memulihkan kota Jakawarna, kemungkinan diperlukan biaya sebesar 2,8 triliun. Wah, ternyata nggak terlalu mahal ya, Pak. Iya, Mah. Papa kira biayanya bakal jauh lebih besar. Kalau gitu, kita langsung aja ya pesan kontraktor dari Cinanya, supaya rakyat itu nggak nunggu terlalu lama. Iya, benar kata Mama. Asisten, secepatnya kamu hubungi kontraktor dari Cina. Baik Pak Raja, segera akan saya hubungi kontraktor dari Cina dan akan saya pastikan pembayarannya menggunakan dana pribadi dan semuanya akan transparan. Baik, terima kasih asisten. Dan tolong kamu pastikan semua prosesnya itu transparan ya asisten. Baik Pak Raja, kalau begitu saya pamit ya Pak Raja untuk mengurus semuanya. Ya asisten, terima kasih. Pak, apa capek kan? Papa istirahat dulu sekarang ya Pak. Lagian kan semuanya udah diurus sama asisten. Iya Mah. Badan Papa itu sebenarnya capek, tapi Papa nggak bisa berhenti mikir tentang kota Jakawarna ini. Papa tenang aja ya, Pak. Mama yakin semua ini pasti bakal bisa terlewati. Papa istirahat aja dulu ya, Pak. Nggak bisa, Mah. Papa masih kepikiran sama rakyat. Tapi kalau Papa nggak istirahat, Papa bisa jatuh sakit. Mama, Papa. Nak, kamu belum tidur. Belum Mah, Papa sama Mama masih sibuk ya? Enggak Nak, Mama sama Papa tadi lagi bahas tentang pembangunan kota. Pasti gara-gara gempa tadi ya Mah? Iya Nak. Pah, Mah, sebenarnya Putri pengen ngelakuin sesuatu. Ngelakuin apa Nak? Kalau Putri mau bantu, boleh nggak? Bantu gimana maksud kamu Nak? Putri pengen jadi relawan dan turun langsung ke lapangan. Relawan? Kamu yakin, Nak? Iya, Mah. Putri pengen ngebantu warga yang kena gempa. Putri kasihan ngeliat mereka. Tapi, Nak, itu berat. Papa takut kamu nggak kuat, Nak. Mama nggak mau kamu kecapekan dan ikut trauma nanti, Nak. Justru karena itu Putri pengen bantu. Kalau Putri diam aja di rumah, Putri nggak tenang rasanya. Kamu yakin, Nak? Yakin, Pak? Putri kasihan ngeliat Papa sama Mama. Dan Putri juga pengen belajar dermawan kayak Papa dan Mama. Tapi sekolah kamu gimana Putri? Putri besok bakal ngajuin libur dulu ke sekolah. Dan Putri juga bakal ngajain Sari, Jessica, dan King buat ikutan. Memangnya dikasih sama Bu Sur. Lihat besok aja, Putri besok bakal langsung minta izin sama Bu Sur. Ya sudah, kalau itu mau kamu, Papa izinkan. Tapi ingat, kalau kamu capek ingat istirahat ya Nak. Kamu nggak boleh maksain diri. Iya Pak, Mah. Putri kalau kayak gitu tidur dulu ya. Besok biar kuat. Iya Nak, selamat tidur ya Nak. Selamat tidur ya Nak. Reksa,
Kemarin gempanya gede banget ya, Reksa. Iya, Bara. Untung aja kemarin kita langsung lari ya. Coba kita nggak lari, kita bakal ketimpa plafon kayak Feli. Kasian banget ya, Feli sama Raffin. Kok bisa ya mereka berdua itu kena plafon? Harusnya mereka berdua lari nggak sih kemarin? Kamu lupa, Bara. Raffin kan lagi pincang, makanya dia nggak bisa lari. Terus kenapa si Feli itu bisa kena plafon juga? Kan yang bisa cuma Raffin. Feli kan harusnya bisa lari, kan? Ya mungkin dia setia nungguin Raffin, makanya dia nggak mau keluar. Terus akhirnya kena plafon deh. Ih, bucin banget ya si Feli. Mimo, yang lain pada kemana ya? Kok lapangannya sepi banget? Iya ya, Putri Sari Jessica juga nggak kelihatan. Kim juga dari tadi nggak ada. Ini kita ngapain sih di lapangan? Bakal ada pengumuman apa ya? Katanya Bu Sur mau ngasih pengumuman, tapi Bu Sur belum datang. Ya udah Ita, kita tunggu aja ya. Ini Bu Sur datang. Bu Sur mau ngapain lagi sih? Kenapa dia itu banyak bacot sekali? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Anak-anak, mengingat kejadian gempa besar di kota Jakawarna yang terjadi kemarin, Ibu ingin menyampaikan bahwa kondisi sekolah saat ini masih belum aman. Beberapa bagian sekolah itu masih mengalami kerusakan dan perlu dibersihkan bersama. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar hari ini Ibu tiadakan. Yes, kita belajar. Hari ini kita akan fokus untuk melakukan bersih-bersih lingkungan sekolah kita. Yes, sekolah bersih-bersih. Namun anak-anak, Ibu punya pengumuman yang lebih penting lagi. Akan ada beberapa siswa yang turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan. Relawan gempa? Mereka akan membantu warga di lapangan dan di pengungsian. Siapa ya relawannya? Ibu harap kalian semua bisa saling mendukung dan mendoakan teman-teman kalian. Siapa sih orangnya? Untuk perwakilan siswa yang akan turun langsung menjadi relawan, Ibu harap kalian bisa maju ke depan ya anak-anak. Siapa sih? Yang pertama, King Wijaya. Yang kedua, Jessica. Yang ketiga, Sari. Dan yang terakhir, Putri Annabel. Mereka berempat adalah perwakilan SMA negeri swasta yang akan turun langsung ke lapangan menjadi relawan untuk membantu korban gempa. Tolong berikan dukungan dan doa kalian karena apa yang akan mereka lakukan itu akan sangat berarti bagi banyak orang. Untuk King, Sari, Jessica, dan Putri, ingat, jaga sikap, jaga diri, dan jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk saling membantu satu sama lain. Siap Bu, siap Bu. Baik, untuk King, Sari, Putri, dan Jessica, kalian bisa langsung berangkat sekarang dan beri tepuk tangan yang meriah untuk menyemangati teman-teman kalian ini. Ngapain sih? Ngapain cuman gini aja? Mereka harus tepuk tangan kayak gitu. Yes. Baik anak-anak,
Untuk para siswa yang tidak menjadi relawan, kalian sudah bisa memulai kegiatan bersih-bersih hari ini. Ibu harap kalian bisa saling membantu satu sama lain. Baik semuanya, balik kanan bubar, jalan! Yuk, kita mulai bersih-bersih, Reksa. Yuk Ton, kita ambil sama-sama pelnya. Yuk. Ibu, kita bersihin kantin yuk. Tunggu Ita. Males banget ya bersih-bersih. Emangnya aku babu apa? Bagas Agung. Apa, Vel? Ngapain sih? Kita ikut bersih-bersih kayak gini. Mending kita bolos aja. Bolos kemana, Vel? Kantin. Gimana? Tapi ini kan lagi bersih-bersih, Vel. Hebat banget ya lo. Emangnya besar bakal ngechat satu-satu? Ya enggak sih. Yaudahlah, kita cepet aja, Gung. Yuk, ikutin gue. Asisten, gimana kondisi di pengungsian hari ini? Semuanya sudah aman terkendali, Pak Raja. Makanan cukup, logistik aman, listrik dan air juga sudah aktif, Pak Raja. Seneng ya, Pak. Ngeliat warga udah makin seneng sekarang. Iya, Mah. Oh ya, Asisten. Untuk pembangunan darurat, itu sudah dimulai? Sudah, Pak Raja. Alat berat sudah masuk dari tadi pagi. Dan tim dari kontraktor sudah mulai bekerja mulai hari ini. Bagus. Tolong kamu awasi dengan baik. Siap, Pak Raja. Asisten, anak saya jadi datang ke sini kan buat jadi relawan. Iya, Bu Isabel. Putri dan teman-temannya jadi relawan. Tapi lokasinya agak sedikit jauh dari kita. Tolong pastiin Putri jangan sampai terlalu kelelahan ya, asisten. Baik, Bu Isabel. Akan saya sampaikan ke bodyguard yang bertugas. Selamat pagi, Pak Raja. Ya, selamat pagi. Kami dari Rich News Live ingin mengambil gambar sebentar. Apakah diperbolehkan, Pak Raja? Silakan. Tapi tolong jangan sampai mengganggu warga dan mengganggu jalannya proyek. Baik, kalau begitu saya mulai live-nya ya, Pak Raja. Silakan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika dalam program Breaking News hari ini. Dan sekarang saya sudah berada di pusat pengungsian Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Raja Semesta selaku pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat pagi Pak Raja Semesta. Selamat pagi. Dan saat ini Pak Raja Semesta juga didampingi oleh istrinya yaitu Ibu Isabel Fortuna. Selamat pagi Bu Isabel. Selamat pagi. Dan Pak Raja, kalau boleh saya tahu, untuk dana pembangunan saat ini, itu menggunakan anggaran pemerintah atau bagaimana ya Pak Raja? Untuk tahap awal, kami menggunakan dana pribadi agar para warga tidak menunggu terlalu lama. Luar biasa sekali, ini menunjukkan bahwa Pak Raja Semesta sangat peduli sekali kepada masyarakat Kota Jakawarna. Apapun akan saya lakukan demi rakyat saya. Wah, Bu Isabel, bagaimana perasaan Bu Isabel melihat kondisi warga saat ini? Saya sangat sedih, tapi yang paling penting sekarang adalah memastikan para warga tetap aman dan nyaman. Dan saya lihat ibu turun langsung ya untuk membantu. Padahal ini bukan tugas utama ibu kan? Saya hanya ingin membantu suami saya dan para warga Kota Jakawarna. Wah, Bu Isabel sangat baik sekali ya. Terima kasih atas wawancaranya ya Bu Isabel, Pak Raja Semesta. Baik pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan di pusat pengungsian Kota Jakawarna. Saksikan terus Breaking News untuk mengetahui kondisi selanjutnya. Wah, keren banget ya keluarganya Putri. Iya, bukan keluarganya aja sih. Putri juga keren banget jadi relawan gempa. Feelingku mereka bakal terkenal ya. Soalnya mereka baik banget sama Kota Jakawarna. Iya, mereka pasti bakal viral di sosmed. Apalagi mereka sampai diliput sama TV kan. Bentar lagi Putri jadi artis nggak sih? Jelas lah, pacarnya aja artis. Pasti dia bakal jadi terkenal. Sama sih kalian! Yang bakal jadi artis itu, aku. Putri nggak bakal pernah terkenal. Apa sih? Putri itu cuma sultan abal-abal. Nggak mungkin dia itu bisa jadi artis. Cuma sultan asli kayak aku yang bisa jadi artis. Jelas banget sih si Feli. Yes, kalian itu apa-apaan sih? Putri itu cuma sultan. Sakit. Siapa sih? Busur? Feli! Dari tadi ibu suruh kamu bersih-bersih. Kamu ternyata bolos di kantin. Saya nggak ada bolos, Bu. Pembohong. Bagas sama Agung yang bilang ke ibu. Mereka.
Sekarang ikut ibu ke ruang guru. Ibu akan hukum kamu hari ini. Ayo ikut ibu. Sakit bu. Kasihan deh si Feli. Langsung kena karma ya dia. Banyak banget ya yang harus dibersihin. Semangat semuanya. Kita masih bisa. Put, kalau sampai bilang ya. Iya, King. Rajin sekali ya anak-anak, Pak. Ya, Mah. Mah, Mama bantu masak beras ya. Itu nasinya kayak udah mau habis. Iya, Pak. Wah, beritanya lagi hits banget ini. Aku kayak harus wawancara yang lain nih, supaya rating beritanya naik terus. Aku harus wawancara siapa ini ya? Aku harus wawancara warga itu. Permisi Pak, saya ingin mewawancarai warga yang terdampak gempa bumi kota Jakawarna. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak? Oh, boleh dong. Saya masuk TV ini. Iya Pak, kalau gitu saya rekam ya Pak. Kameramen udah siap? Baik, saya mulai ya Pak rekamannya. Wow, saya masuk TV. Seru sekali sepertinya ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika dalam program Breaking News. Saat ini di sebelah saya sudah ada warga yang terdampak dari gempa bumi di kota Jakawarna kemarin. Selamat pagi Pak, bisa tolong perkenalkan diri Bapak? Nama saya Joko. Sejak gempa besar kemarin, saya mulai tinggal di pengungsian yang disiapkan oleh para Raja Semesta. Boleh saya tahu fasilitas apa saja yang tersedia di posko ini ya Pak? Lengkap sekali Mbak. Setiap orang di pengungsian ini mendapatkan satu kasur king coil. Wah, kasur king coil? Itu harganya bukannya 50 juta sampai 100 juta ya Pak? Ratusan juta. Wah, pantesan enak sekali loh kasurnya itu. Sampai pegel saya hilang loh kemarin. Selain itu bisa disebutkan lagi Pak fasilitas yang lain yang ada di posko ini? Ada kursi pijat juga. Banyak sekali. Ribuan jumlahnya. Itu disiapkan juga oleh para Raja Semesta. Kursi pijat? Ini hotel atau posko pengungsian ya Pak? Saya juga bingung Mbak. Fasilitasnya lengkap. Lebih lengkap daripada rumah saya loh. Makanan, minuman lengkap. Tidak ada yang kekurangan di sini. Kalau makanan bagaimana ya Pak? Menu apa saja yang disiapkan di posko pengungsian ini? Ada setek Mbak. Ada setek. Ini pertama kali dalam hidup saya makan setek Mbak. Di pengungsian saya makan loh Mbak. Di rumah saya nggak pernah makan kayak gitu. Palingan cuma mie atau nasi. Itu awalnya saya kira cuma daging biasa. Tapi pas saya makan, lumer di mulut Pak. Itu disiapkan juga sama para Raja Semesta. Enak sekali Mbak. Enak sekali itu. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dan saya dengar, apa benar para Raja Semesta menggunakan uang pribadinya untuk membangun ulang semua ini? Iya Mbak, saya dengar juga kayak gitu. Pak Raja itu katanya kaya raya dan sangat dermawan sekali. Pak, itu saya lihat ada anak-anak yang sedang bekerja memakai seragam. Itu mereka siapa ya Pak? Itu anak Pak Raja, Putri Anabel dan teman-temannya. Mereka lagi jadi relawan sekarang. Luar biasa pemirsa, sangat luar biasa sekali pemirsa. Ini orang tuanya sedang membangun kota dan anak-anaknya turun langsung untuk membantu warga pemirsa. Mereka bukan orang biasa Mbak. Mereka malaikat. Ini lagi pada wawancara ya? Wah, halo TV, halo TV. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Nanti kalau ada pemilihan pejabat tertinggi di negara ini lagi, kita pilih aja ya Pak Raja Semesta. Iya, Pak Raja itu benar-benar baik. Gak cuma Pak Rajanya aja, satu keluarga itu baik sekali loh semuanya. Iya, anak-anaknya aja juga jadi relawan loh. Istri Pak Raja juga ikut masak itu di dapur. Pak Raja itu benar-benar pejabat terbaik. Pemilihan pejabat selanjutnya ingat, dukung Raja Semesta. Hidup Pak Raja! 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 Wah, pemirsa bisa dilihat di sini antusiasme para warga sangat-sangat tinggi sekali terhadap Pak Raja Semesta. Karena Pak Raja Semesta dan keluarganya mau turun langsung untuk membantu warga yang terdampak dari gempa bumi di kota Jakawarna. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saksikan terus Tris News untuk mengetahui kondisi di saat ini. Terima kasih pemirsa.
Apa tadi mereka bilang? Pemilihan selanjutnya mereka bakal dukung raja. Kita sudah benar-benar dihina sama mereka. Bapak nggak boleh diam aja. Bapak harus ngelakuin sesuatu. Raja, berani sekali ya. Orang itu meremehkan aku. Ya lupa aku ini siapa? Aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Berani-beraninya ya, dia meremehkan aku seperti itu. Isabel juga salah sekali ya. Turun langsung membantu warga. Dasar warga pencitraan. Kesal sekali aku sama orang itu. Aku benar-benar kesal sekali sekarang. Ini benar-benar merusak harga diriku. Ya Suryo, kita adalah keluarga dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mereka itu cuma pejabat tingkat kota, Suryo. Dan mereka sudah berani ingin menyaingi kamu. Mereka pasti bayar warga buat ngomong kayak gitu. Benar. Kita tidak bisa diam saja. Mereka harus kita basmi secepatnya. Dasar parasit bumi.